Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nusantara Aji dari 10 APL 5. Saya akan membuat 3 campuran koloid, suspensi, dan larutan. Pertama saya akan membuat contoh campuran koloid, yaitu susu. Ini saya ada contoh zat terlarutnya, yaitu susu, dan zat pelarutnya yaitu air panas. Setelah zat pelarutnya yaitu susu dituangkan, masukkan zat pelarutnya yaitu air panas ke dalam. Jangan lupa diaduk. Sebenarnya setelah didiamkan beberapa saat, susu akan memiliki endapan. Karena dia memiliki endapan, partikel-partikelnya berarti partikel susu tidak larut dengan zat pelarutnya air. Maka susu masuk ke dalam campuran koloid yang berarti memiliki endapan. Campuran yang memiliki endapan. Karena susu ini memiliki endapan, walaupun sudah diaduk, dia masuk ke dalam campuran koloid, yaitu campuran yang memiliki endapan. Walaupun pertamanya dia seperti larutan, kalau didiamkan beberapa saat dia akan memiliki endapan. Nah, yang itu disebut dengan koloid. Ini tadi susu tadi memiliki endapan setelah saya minum. Tuh, setelah ditunggu beberapa saat dan setelah itu saya minum. Ini air panas tadi sudah hangat. Lumayan lama baru dia muncul endapannya. Berarti susu tadi termasuk ke dalam campuran koloid, yaitu awalnya dia larut. Zat terlarutnya itu awal-awal itu larut. Lama-kelamaan zat larutnya itu memiliki endapan, itu masuk ke koloid. Yang kedua ada contoh larut campuran koloid, yaitu campuran air dengan tepung kanji atau tepung aci. Pertama, tambahkan zat terlarutnya yaitu tepung kanji. Setelah itu masukkan zat pelarutnya air. Kita aduk. Sebenarnya campuran tepung kanji dan air akan masuk ke dalam campuran koloid karena memiliki endapan. Campuran tepung kanji dengan air itu sama dengan susu, sama-sama memiliki endapan setelah didiamkan beberapa saat.
walaupun awal-awal seperti ini tidak memiliki endapan, tapi dia kalau lama-lama akan memiliki endapan ya. Contohnya ini nih, endapannya di bagian bawahnya. Tepung kanji rupanya lebih cepat memiliki endapan timbang susu. Dia didiamkan sebentar saja langsung memiliki endapannya. Berarti tepung kanji ditambah dengan air adalah koloid, campuran koloid, tidak homogen. Contoh terakhir campuran koloid adalah campuran santan dengan zat pelarutnya air. Ini zat pelarutnya santan. Kita akan membuktikan atau mempraktekkan apakah santan masuk ke dalam campuran koloid. Pertama-tama masukkan dulu zat terlarutnya, yaitu santan. Oke, sedikit aja. Ini sudah seperti ada endapannya. Tuh, udah ada endapannya dia. Tambahkan dengan zat pelarutnya air. Jangan lupa diaduk. Tiganya sama-sama lagi buat sus. Oke, diamkan sebentar. Oke, kita dulu. Oke, setelah didiamkan beberapa saat, mari kita lihat keadaan endapannya. Ini membuktikan bahwa santan ditambah air adalah campuran koloid, yaitu tidak termasuk campuran homogen, yang dimana dia memiliki endapannya setelah didiamkan beberapa saat, walaupun awal-awal dia larut. Oke, yang kedua adalah larutan. Larutan adalah yang dimana definisinya itu zat terlarutnya itu tidak terlihat lagi setelah ditambahkan zat pelarut, yaitu bisa berupa air. Mari kita coba. Yang dimana saya akan membuat larutan gula. Ini adalah gulanya. Kita akan tambahkan. Setelah itu kita beli zat pelarutnya. Air panas yang saya pakai supaya lebih cepat. Supaya gulanya lebih cepat larut. Jangan lupa diaduk supaya tambah lebih cepat. Oke, sudah. Yang dimana zat pelarutnya yang hanya terlihat, padahal tadi ada zat terlarutnya berupa gula, sudah tidak terlihat lagi. Atau zat larutnya sudah menyatu dengan zat pelarut. Partikel-partikelnya sudah tidak terlihat lagi. Partikel zat terlarutnya. Oke, dapat disimpulkan air ditambah gula adalah masuk ke dalam campuran larutan, yaitu homogen. Salah satu syarat larutan itu wajib homogen.
Yang kedua adalah kita akan membuktikan apakah garam ditambah dengan zat pelarutnya air termasuk ke dalam larutan. Pertama-tama tambahkan terlebih dahulu zat terlarutnya garam. Oke, setelah sudah kita beri zat pelarutnya air, beri secukupnya saja, jangan lupa diaduk. Oke, sangat cepat. Zat terlarutnya yaitu garam sudah tidak terlihat lagi, sudah larut dia ke zat pelarutnya yaitu air panas tadi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa air ditambah dengan garam termasuk ke dalam larutan. Salah satu syarat larutan harus homogen, yang dimana zat terlarutnya sudah tidak terlihat lagi atau sudah bercampur dengan zat pelarutnya, yaitu bisa air atau apapun, atau air dan lain-lain lah. Dan yang terakhir adalah contoh larutan teh. Saya menggunakan zat pelarutnya yaitu teh celup. Teh biasa juga bisa. Jangan lupa diberi zat pelarutnya. Setelah itu diaduk. Diaduk. Oke, sudah. Oke, kita keluarin teh celupnya. Air ditambah dengan teh dapat kita simpulkan bahwa dia masuk ke dalam larutan karena zat terlarutnya, partikel-partikel tehnya itu sudah tidak terlihat lagi dan sudah mencampur dengan zat pelarutnya air. Salah satu syarat larutan itu kan adalah homogen, seperti ini. Berarti teh dicampur dengan air adalah masuk ke dalam larutan yang homogen. Larutan homogen. Yang terakhir adalah contoh campuran suspensi. Campuran kopi dengan pelarutnya air. Diaduk. Oke, dapat kita simpulkan bahwa kopi adalah campuran suspensi yang dimana zat partikelnya relatif besar